Rasulullah sangat adil. Kalau di belakang sekiranya nampak itu orangnya kuat-kuat, sedikit beliau agak panjang. Tapi kalau di belakang ini ada mungkin orang tua yang sudah sakit, nengok ada orang ke masjid bawa anak-anaknya nangis, maka Rasul akan memperpendek bacaan sholatnya. Itulah contoh imam yang adil. Oleh sebab itu, bagi imam yang ingin memperpanjang bacaan sholatnya dan makmumnya belum tahu kebiasaan itu, sebaiknya minta izin. Kalau kita kan semua sudah tahu, asal subuh hari Jumat itu kita pasti panjang. Sudah tahu semua, nggak perlu minta izin, berarti sudah ridho dengan cara seperti itu. Tapi kalau di luar yang sudah kita sepakati ini, tiba-tiba imam punya inisiatif, ini malam Jumat, lalu mengumumkan, Bapak Ibu sekalian, ini malam Jumat, sebagaimana sunnah Nabi, maka saya sholat isya ini rakaat pertama akan baca surah Al-Kahfi, rakaat kedua baca surah Al-Mulk. Setuju? Kalau zamannya setuju, lanjut. Kalau nggak setuju, jangan. Itulah imam yang adil. Salah satu karakternya di dalam memimpin sholat, ya. Jadi imam adil itu di samping imam pemimpin formal, juga pemimpin yang non formal. Karena pada hakikatnya Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Termasuk kita ini hakikatnya juga pemimpin di kepala rumah tangga masing-masing. Jadi yang pertama, yang saat di padang mahsyar dapat naungan itu adalah imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang kedua yang akan dapat naungan di padang mahsyar adalah pemuda yang senantiasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada kata-kata syabun yang maknanya pemuda? Apakah kalau orang tua itu semangat ibadah lalu tidak dapat naungan? Logikanya bukan begitu. Kalau orang itu sudah tua, semangat beribadah, itu wajar. Karena kita sudah tahu bahwa kalau tua itu tanda-tanda kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia kok 40 tahun kok baru hijrah, baru rajin, baru semangat balik ke masjid, itu wajar. Kenapa? Lah sudah ingatlah dia mau balik itu. Kalau uban sudah mulai bertabur, kalau gigi sudah semakin banyak yang gugur, pandangan mata pun sudah semakin kabur, pendengaran telinga sudah mulai lamur, kulit pun sudah kendur, tulang belulang sudah semakin banyak yang mengapur, itu pertanda sudah dekat dengan liang kubur. Perbanyaklah ibadah, syukur, tafakur, jauhi maksiat dan sifat takabur. Jadi kalau orang tua itu rajin ibadah, sangat wajar. Tapi kalau ada orang muda kok semangat ibadah, itu luar biasa, ya. Maka Rasulullah hargai pemuda yang semangat, giat dalam beribadah, itu termasuk digolongkan orang yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan Allah di padang mahsyar. Maka ya sangat tepat, sebuah masjid bukan hanya mengurusi orang-orang dewasa, orang tua. Masjid yang bagus itu tentu ada wadah untuk para pemudanya, wadah untuk para remajanya. Maka kemudian di Indonesia itu bagus, ada namanya Remas, remaja masjid. Jadi diam-diam sebenarnya Indonesia itu dalam soal ide untuk pembinaan itu cukup bagus. Ada mengelola bagaimana anak-anaknya, muncul taman kanak-kanak, muncul taman pendidikan Al-Quran. Untuk siapa? Untuk generasi anak-anak, ya.
Lapis kedua, ada kalangan remaja, ada remaja masjid, ya. Lalu kemudian bagian pengajian yang tua-tuanya. Lah remaja masjid itu harus dikelola. Kenapa? Karena ini termasuk, kalau boleh dikatakan, sesuatu yang dititipkan oleh Nabi. Salah satu orang yang akan dapat naungan di saat tidak ada naungan Allah adalah pemuda yang bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Yang ketiga adalah laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Siapa itu orang yang hatinya terpaut di masjid? Orang yang kehidupannya hatinya senantiasa terikat, terpaut untuk masjid. Walaupun bisa jadi orang ini kerjanya di perkantoran, orang ini kerjanya sebagai petani, orang ini kerjanya sebagai nelayan, orang ini kerjanya mungkin sebagai pengendara, supir taksi dan seterusnya. Tapi ketika dia selalu mendambakan kehadirannya di masjid, paling tidak senantiasa menunggu-nunggu saat dia bisa ke masjid, kapan? Detik-detik menjelang sholat 5 waktu. Jadi walaupun di kantor selalu tengok jam, sebentar lagi kita masjid, ya. Begitu juga orang yang mengurusi masjid, memang kerjanya di luar, tapi senantiasa hatinya difikirkan, bagaimana masjid kami semakin maju, bagaimana masjid kita jamaahnya semakin ramai, bagaimana masjid ini semakin makmur, bagaimana jamaah kami semakin senang, ya, dengan masjid kita ini. Orang yang mikir seperti ini, maka ini termasuk kategori ini semua. Maka nggak boleh kita anggap remeh. Orang yang berposisi sebagai pengurus DKM itu mungkin secara finansial tidak ada apa-apa. Tapi kalau itu kita jalankan dengan tulus ikhlas, memang kita menjadi pengurus DKM benar-benar ingin mengurus masjid, bukan jadi orang yang jadi urusan masjid. Karena tidak sedikit pengurus itu bukan ngurus masjid, tapi jadi urusan masjid. Menjabat jadi urusan orang terus. Mestinya pengurus itu adalah mengurus masjid, bukan jadi urusan masjid. Ya, lah, ketika seperti itu, benar-benar dia orientasi hidupnya untuk mengembangkan masjid, orientasinya hidupnya memperbanyak ibadah di masjid, maka termasuk kelak yang akan dapat naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau profesi banyak yang hatinya itu terpaut dengan masjid, mulai dari DKM-nya, siapa lagi? Imamnya, siapa lagi? Marbotnya, siapa lagi? Muadzinnya. Ini adalah orang-orang yang sesungguhnya qalbuhu mu'allakun fil masjid. Imam itu begitu. Ya, saya kebetulan karena membawai para imam, sampai sekarang saya masih juga ketua umum IPIM Kota Batam, merasakan betul rapat dengan imam masjid itu paling susah, Pak. Ya. Tengah rapat serius-seriusnya, kalau jam sudah masuk mau waktu sholat, itu nggak usah disuruh, bubar sendiri itu. Izin Pak Ketua. Izin. Ya. Kenapa? Mereka mu'allakun fil masjid, karena punya tugas untuk menjalankan tugas sebagai imam masjid. Ya. Dulu awal-awal saya di Batam merasakan betul betapa orang menganggap imam masjid itu ringan kan, tugasnya begitu aja. Ya, bukan ngimaminya yang berat itu. Kalau ngimaminya ringan saja. Yang berat itu bagaimana kita on time menjaga waktu, sesibuk apapun kita, serumit apapun urusan kita, di saat itu kita bisa hadir untuk menjadi imam salat. Itu yang berat itu di situ. Lagi serius-seriusnya, lagi seneng-senengnya kita jalan dengan keluarga, begitu sudah masuk waktu sholat, harus kita tinggalkan. Ya, lagi barangkali kita lagi ada persoalan yang mungkin segera kita selesaikan di luar sana, tapi ketika sudah masuk waktu sholat, harus kita jeda. Itu yang berat, Pak. Ya, maka mohon maaf, saya mewakili kawan-kawan dari IPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid,
kalau ada imam yang mohon maaf mungkin kadang-kadang ada tidak hadir, itu sangat manusiawi. Ya, kecuali kalau orangnya ada kok nggak ngimami, itu baru masalah. Tapi ketika ada urusan yang kadang-kadang dia sudah berusaha untuk sampai di sini, kadang-kadang tidak terkejar, itu wajar, manusiawi. Saya pernah mengalami, Pak, ngebut sengebut-ngebutnya. Demi apa? Demi bisa waktu itu sampai di sini jadi imam sholat. Tapi kadang-kadang tak terkejar juga. Ini contoh-contoh orang mu'allakun fil masjid. Muadzin juga begitu. Maka Nabi sampai mengatakan, al-imamu dominun wal muadzinu musta'man. Imam itu adalah penanggung jawab, muadzin itu orang yang diberikan amanah. Apa maksudnya? Imam itu kok domin? Imam itu penanggung jawab, karena sah dan tidaknya sholat 5 waktu itu tergantung sopirnya, tergantung imamnya. Ya, on time tidaknya sholat 5 waktunya jamaah tergantung pada imamnya. Begitu seterusnya. Maka imam disebut domin, penanggung jawab. Sementara muadzin distatuskan Nabi musta'man, orang yang diberikan kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan menjaga waktu sholat. Ya, maka itu sampai ada perdebatan di kalangan ulama, imam dengan muadzin itu lebih afdal mana? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan lebih utama imam dibandingkan muadzin. Alasannya apa? Ya, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia. Status Rasulullah adalah imam, bukan muadzin. Begitu juga dengan ya sejumlah khulafaur rasyidin, manusia-manusia mulia itu adalah imam, bukan muadzin. Tapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan, di satu sisi mengatakan lebih afdal muadzin, karena imam itu ngimami sholat apa tidak tergantung muadzinnya. Dan lebih berat muadzin itu. Telat 5 menit saja dikomplek oleh Pak RT itu. Pak muadzin, apa pasal 5 menit kita telat? Enggak mudah. Begitu juga kalau lebih cepat 5 menit dikomplain. Apalagi kalau Ramadan. Sampai adzan maghrib 5 menit sebelum masuk waktu sholat kok sudah adzan, itu jadi perkara, itu bisa masuk ke ranah hukum itu. Ya, saya pernah kejadian, Pak. Ya, ketika saya awal di Batam ada pernah kejadian. Kebetulan asar itu, ketika asar itu hujan lebat, hujan besar. Habis salat asar, muadzinnya sholat di ruangan samping mihrab seperti ini. Ya. Karena cuaca gelap, ditengok jam yang ada di tempat dia tidur itu sudah menunjukkan masuk waktu sholat. Dia cocokkan, dilihat imsakiyah kok sudah masuk ini. Akhirnya muadzin ini langsung kumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang yang ada di kawasan industri ini semuanya buka puasa karena sudah dengar adzan, cuaca gelap lagi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu selesai adzan, dia tengok di ruang utama itu jam masih menunjukkan 5 menit lagi. Waduh. Sementara orang sudah buka puasa. Akhirnya kembali ke mikrofon, teriak dia, stop, maghrib kurang 5 menit lagi. Bagaimana di stop? Orang semua sudah makan. Apalagi kalau Ramadan itu kita makan laju itu. Ini contoh betapa tidak mudah jadi muadzin itu. Dan ini termasuk manusia qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Ya. Jadi sampai seperti itu. Marbot juga begitu. Ya, ini bukan posisi mudah. Karena kadang-kadang ada apa aja yang tidak baik di masjid, pertama kali yang salahkan marbotnya ini. Kotor ini, marbotnya macam mana ini? Padahal kita tidak tahu, bisa jadi sudah dibersihkan, ada anak-anak degil. Begitulah, ya. Tapi mereka-mereka ini saya katakan hargai, mereka bisa jadi mohon maaf. Kita yang jamaah yang sekarang manajer direktur, nanti begitu di padang mahsyar, alamat Pak Husain di situ. Ya, bisa jadi. Ya, karena termasuk orang yang dapat naungan ketika tidak ada naungan Allah adalah orang yang hatinya terpaut di masjid. Itu poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang akan dapat naungan di saat
tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling cinta, ya, semata-mata karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maknanya apa? Ya, dua orang teman baik yang mencintainya karena Allah. Mencintai karena Allah itu ya pokoknya hubungannya itu kalau yang dilakukan itu Allah ridho, lakukan. Kalau Allah tidak ridho, akan ditinggal. Karena ini kalau nggak dijelaskan dengan betul, berarti pacaran boleh, nggak begitu yang dimaksudkan. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu begitu. Bagi kita yang di pesantren itu biasanya, mohon maaf, ada kawan dekat yang saling motivasi. Ketika dia nggak bangun, kawan ini yang bangunin. Ketika mau ngaji, kawannya ini nggak semangat, ayolah. Karena kami merasakan, namanya orang hidup kadang-kadang, ya, iman itu yazid wa yanqus. Ya, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang semangat itu naik, kadang semangat itu turun. Lah, kalau kita punya kawan yang dekat ini, kadang-kadang ketika nggak bersemangat, ayolah, biasalah ada masalah. Ya, kalau masalah anak pondok kan kurang lebih itu, mungkin masalah keluarga, masalah kiriman telat kan. Karena zaman saya dulu di pesantren itu kan kiriman tidak transfer, ya, kiriman pakai wesel. Kita telepon orang tua, katanya sudah dikirim, ditunggu seminggu tak sampai juga. Ini selama seminggu bertahannya, cara bertahannya bagaimana itu kan perlu pikiran juga. Ini contoh-contoh lah. Kadang-kadang begitu, ngantuk, tapi karena kita punya teman dekat, ngantuk pun disemangati. Begitu juga ketika kawan yang lain itu lagi lemah, dia yang menyemangati. Lah, orang yang saling mencintai karena Allah, membenci karena Allah ini termasuk kelak akan dapat naungan di saat tidak ada naungan Allah di padang mahsyar. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun da'athul imra'atun dzati mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, tapi dia bisa menjawab, sesungguhnya aku tidak mau karena takut kepada Allah. Kita laki-laki, ya kurang lebih kisahnya seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau pengen tahu gambaran, ya, yang ini adalah seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf diajak Siti Zulaikha, di mana semua kita tahu Zulaikha itu punya segalanya. Dia adalah orang yang kaya, kemudian punya kedudukan, termasuk juga keturunan yang baik, lalu kemudian juga punya wajah yang cantik. Lengkaplah sudah. Nabi Yusuf diajak untuk berbuat, ya, sesuatu yang melanggar hukum Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Beliau menolak. Ya, beliau menolak. Bahkan ketika diancam, kalau engkau tidak mau memenuhi hasratku, maka niscaya akan aku penjarakan engkau. Nabi Yusuf tegas menjawab seperti yang dilukiskan Quran, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dibandingkan aku harus bermaksiat kepada Allah. Itu contoh Nabi Yusuf alaihissalam diajak, ya, memenuhi hasrat seorang wanita yang cantik, ya. Bayangkan saja wanita Mesir itu ya kurang lebih ukurannya kayak Cleopatra gitu. Rambutnya mayang terurai, pipinya bak mawar setangkai, jalannya lemah gemulai, tubuhnya tinggi semampai, senyumnya indah seperti tupai. Cantik. Siapa nggak terkesima? Coba Yusuf zaman sekarang itu mungkin lari, tapi lari mendekat. Kalau Nabi Yusuf benar-benar lari menjauh. Maka dikisahkan begitu nggak mau Nabi Yusuf lari,
lalu kemudian baju Nabi Yusuf ditarik hingga koyak, yang kemudian pada saat diadili itulah yang menjadi bukti bahwa yang mengajak untuk memenuhi hasrat itu bukan Nabi Yusuf tapi Zulaikha. Karena seperti dalam sinetron itu, begitu ya ditarik baju Yusuf koyak, suaminya menyaksikan. Wah, ini tidak seperti yang kau lihat. Wah, akhirnya diadili. Ya, Zulaikha mengadukan Yusuf lah yang mengajak untuk memenuhi hasrat. Ya. Tapi kemudian pada akhirnya diputuskan bahwa kalau yang koyak itu bagian depan bajunya Nabi Yusuf, berarti yang mengajak itu Zulaikha. Yang mengajak itu Yusuf. Kalau yang koyak baju depannya Nabi Yusuf, berarti logikanya wanitanya tidak mau, ya, dia terus ya, mendorong untuk melakukan dikoyak. Tapi kalau yang koyak itu adalah bagian belakang baju Nabi Yusuf, berarti logikanya yang mengajak itu Zulaikha. Karena Yusufnya lari, dikejar, ketarik. Akhirnya diputuskan beliau yang tidak bersalah, walaupun sempat dipenjara. Kita tahu dalam sejarah, kita tahu ya, agak asik juga cerita Zulaikha itu. Zulaikha begitu melakukan itu, kabar ini tersebar di seluruh Mesir. Orang mengatakan Zulaikha itu gimana, masa anak angkat diembat juga, gitu, kurang lebih begitulah. Ya, Zulaikha dalam hati mengatakan, engkau tidak tahu bagaimana tampannya Yusuf itu. Akhirnya ya namanya wanita itu memang begitu ya. Banyak strategi. Akhirnya semua pembesar-pembesar wanita Mesir diundang ke istananya dia. Diberikan jamuan makanan, tapi hari itu makanan yang dipersembahkan bukan makanan-makanan yang dalam bentuk makanan besar, tapi banyak dalam bentuk buah-buahan. Masing-masing orang disiapkan untuk pisau. Ada mangga, ada jeruk, ada macam-macam. Kayak tahu aja Pak Ustadz. Ternyata di Mesir itu juga ada mangga ya. Saya pernah di supermarket mango from Egypt. Wah, Egypt, Mesir. Apa yang terjadi? Begitu wanita Mesir ini sedang mengiris-iris buah. Namanya buah itu rata-rata cara makannya tidak bisa lepas dari pisau. Sedang mengiris buah, pinter Zulaikha. Nabi Yusuf disuruh keluar, hanya sekedar lewat di tengah-tengah jamuan makan itu. Ya lewat saja, sekelebatan lewat. Apa yang terjadi? Dikisahkan dalam Quran, wanita Mesir yang mereka semua adalah pembesar-pembesar itu, betapa ajaibnya di saat Nabi Yusuf lewat, maka mereka tanpa terasa yang dipotong bukan buah-buahan itu, tapi jari jemarinya banyak yang terpotong, sambil mengatakan ma hada basyara illa malakun karim. Kalau ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia ini. Ya. Dalam logika orang Betawi, lu baru sekali lihat, aku tiap hari lihat. Ini contoh bahwa bagian ini akhwafullah itu di situ. Maka kita pun begitu Pak. Seandainya dalam hidup itu pernah ada digoda seorang wanita, kok kita tahan padahal dia cantik, punya kedudukan, kok nggak goyah iman kita, nanti di akhirat ketemu kita termasuk golongan yang dapat naungan kecuali naungan Allah. Kata kiai saya, asalkan yang ngajak itu cantik, punya kedudukan, punya segalanya. Kalau yang ngajak jelek nggak dapat pahala ini. Karena kalau jelek tak mau, nolak itu biasa. Tapi kalau sudah cantik, ramah, orangnya dermawan, punya segalanya, waduh, itu nggak banyak yang hati nggak goyah itu. Kalau itu masih tahan juga, nanti di hari padang mahsyar, loh, awak di sini, apa amal awak? Ceritalah, aku dulu di dunia pernah punya kisah. Apa? Datanglah seorang wanita yang cantik, kaya, dermawan, ramah tamah, mengajak dia untuk memenuhi hasratnya, tapi aku menolak dengan mengatakan inni akhafullah, aku tidak mau, takut pada Allah.
itu ternyata yang menyebabkan aku sekarang ada di padang mahsyar dapat naungan ini. Untunglah Pak itu. Jamaah yang dirahmati Allah, siapa lagi yang dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah? Ya, adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah yang disembunyikan, di mana apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Sering disebut namanya sedekah siriyah. Sedekah secara sir, secara samar, secara tersembunyi. Ini yang keenam. Ya, jadi yang keenam, orang yang dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dalam Islam, jangan salah ya, bukan berarti semua sedekah itu harus tersembunyi. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah tersembunyi juga boleh. Sedekah terlihat orang boleh, sedekah tidak terlihat orang juga boleh. Yang penting motivasinya ikhlas karena Allah. Ya. Karena tidak semua orang itu yang bersedekah kemudian identitasnya diumumkan itu dianggap tidak ikhlas. Tergantung kembali pada hatinya. Ya. Karena dalam bab sholat pun kan begitu. Sholat itu Allah ajarkan ada yang sunnahnya itu memang tampak di hadapan manusia. Ada juga sholat itu yang sunnahnya kalau bisa tidak dilihat oleh manusia. Sholat 5 waktu, sholat fardu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sunnah ini ditampakkan. Karena kalau perkara wajib itu menjadi syiar. Apakah kemudian orang yang sholatnya ditampakkan di masjid itu pasti tidak ikhlas? Tidak tentu, balik kepada hati masing-masing. Sholat Jumat, sunnah ditampakkan. Sholat sunnah yang lain yang sunnah tampakkan apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah berjamaah ditampakkan. Ya, sholat apa lagi? Istisqa, sunnah gerhana bulan, gerhana matahari berjamaah. Jadi sholat-sholat yang berjamaah itu sholat yang memang kesunahannya ditampakkan untuk syiar Islam. Tapi ada sholat yang justru lebih afdal dilakukan secara tidak tampak di hadapan manusia. Ya, sholat-sholat sunnah yang lain, mulai witir, kemudian tahajud, duha, tasbih dan seterusnya, itu afdal dilakukan ya sendiri-sendiri. Lah, Islam pun berkenaan dengan menginfakkan harta. Kalau yang wajib sunnah ditampakkan. Apa? Zakat. Makanya zakat itu ya kita mendatangi amil zakat. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i ya disunahkan ada ijab qabul. Tujuannya apa? Untuk menampakkan bahwa kita ini sudah berzakat. Ya. Tapi apakah kemudian berzakat yang mana semua orang tahu itu kemudian tidak ikhlas? Belum tentu juga. Tapi di aspek lain kita disunahkan sedekah itu yang sir, yang tidak tampak. Bagaimana bentuknya? Ya, pokoknya ibaratnya apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri, menunjukkan itu betapa sirnya, betapa rahasianya saat itu. Ya. Inilah ya yang ke-6. Kemudian yang terakhir, warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki atau seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu kemudian meleleh air matanya. Ya. Kalau kita sedang muhasabah, sedang doa bersama, kemudian sama-sama menangis, itu wajar. Karena manusia itu kadang-kadang emosinya itu satu sama lain junudun mujannadah. Ya, ketika ada orang nangis, kadang-kadang kita juga ikut nangis. Ketika ada orang berbelasungkawa, kadang-kadang kita juga ikut berbelasungkawa. Ya. Begitu juga kalau muhasabah rame-rame, begitu satu nangis, kadang-kadang kita juga ya, ikut nangis. Ya. Walaupun kita tidak tahu motivasi nangisnya mungkin beda-beda. Yang satu betul-betul nangis meresapi taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Begitu yang sebelah tanya, kenapa Abang nangis? Barusan kemarin motor hilang makanya nangis. Ya. Sama-sama nangis.
Tapi yang dimaksudkan ini yang bagaimana? Yang orang ketika sendiri, tahajud sendiri di rumah, ingat dosa, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata'. Kok kemudian meleleh air mata? Ya, padahal sedang sendiri. Ini termasuk kategori orang-orang yang kelak akan dapat naungan saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini ya, berkenaan dengan cabang iman yang ke-8, mengimani tentang dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing. Allah akan kumpulkan di mahsyar. Saat itulah kondisi mencekam bahwa tidak ada naungan kecuali naungan Allah, sampai ada orang yang keringatnya itu tenggelam hingga di telinganya ya. Tapi Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan ada 7 kelompok golongan yang saat itu mendapatkan naungan di saat hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu jugalah Allah akan menyatakan la tazulu qadama 'abdin indallahi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua tapak kaki seorang hamba berdiri ya, kecuali sesudah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama ditanyakan an umrihi fi ma'afnah. Allah tanyakan umurnya digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua yang ditanyakan oleh Allah kelak pada saat itu adalah an jismihi fi ma'ablah, yakni anggota tubuhnya dipergunakan untuk apa. Kemudian yang ketiga an ilmihi madza amila fi, an ilmihi madza amila fi, ilmunya digunakan untuk amal apa. Kemudian yang keempat, Allah di saat itu akan menanyakan tentang an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, hartanya diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa. Inilah kondisi di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang ini harus kita yakini dalam lubuk hati kita, karena ini termasuk bagian dari cabang keimanan yang ke-8. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.